Bismillah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu assurantie. Dalam istilah asuransi ini kemudian timbul istilah assureder yang berarti penanggung dan gesuurd yang berarti tertanggung. Di dalam KBBI, arti asuransi ini yaitu perjanjian antar dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran atau dana premi, dan pihak yang lain atau perusahaan asuransi berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau peserta atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengingatkan kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dua pihak atau lebih yang dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan pembayaran premi dan akan diberikan pergantian atau jaminan oleh perusahaan asuransi kepada si tertanggung atau peserta asuransi, baik itu sakit atau mengalami klaim dan sampai meninggal atau hidupnya seseorang atau yang ditangguhkan. Sedangkan asuransi syariah yaitu kata asuransi dalam Islam terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu at-ta'min, takaful, dan Islamic insurance. Istilah-istilah ini tidak berbeda jauh artinya atau memberikan makna yang sama, yaitu pertanggungan atau saling menanggung. Sedangkan yang paling terkenal di dalam asuransi syariah yaitu istilah takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala yatakafulu yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antar satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaru, dana ibadah, sumbangan yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Di dalam asuransi syariah ini memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional, di mana dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pihak perusahaan asuransi terbagi menjadi kedua bagian. Yang pertama yaitu masuk ke dalam dana tabaru dengan dasar untuk saling tolong menolong, dan yang kedua itu dana yang dibayarkan masuk ke dalam premi atau tanggungan yang harus dibayarkan oleh si peserta. Sedangkan di dalam asuransi konvensional tidak memiliki atau tidak mendasari dengan istilah saling tolong menolong atau adanya dana tabaru. Akan tetapi di dalam konvensional lebih kepada satu pembayaran atau satu keuntungan dan juga satu kerugian yang akan diterima oleh peserta asuransi.
Menurut Amrin, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah, di mana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan berikut hasil investasinya. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong. Hakikat konsep asuransi syariah adalah tolong-menolong, di mana sesama peserta bertabaru atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Yang keempat yaitu pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, insurable interest. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan harus mempunyai hubungan keuangan dengan objek yang dipertanggungkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas objek yang dipertanggungkan, sehingga hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti tidak terdapat kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka yang tertanggung tidak berhak menerima uang pertanggungan. Yang kedua, utmost good faith atau kejujuran sempurna. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan objek pertanggungan harus mempunyai etikat yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini bermakna bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang ada atas objek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi objek pertanggungan. Dan sebaliknya, penanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini juga menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu saat kontrak disetujui, perpanjangan, ataupun pada saat terjadi perubahan terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, indemnity atmos. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hal yang terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menganut asas keseimbangan dalam asuransi. Maksudnya adalah risiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Asas keseimbangan ini mempunyai arti penting, sebab bila terjadi kerugian maka ganti rugi atas kerugian tersebut harus sebanding dengan risikonya yang dialihkan kepada penanggung. Nah, lanjut ke nomor 4. Subrogation. Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka pihak perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada nasabah akan menggantikan kedudukan nasabah dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Pergantian posisi semacam itu disebut subrogasi. Yang kelima adalah contribution. Prinsip ini mengandung arti bahwa bila terjadi pertanggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari satu polis atas objek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian. Dengan kata lain, penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung.
maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membaurkan kerugiannya masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah penanggungan yang ditutupinya. Dan yang terakhir nomor 6 adalah proximate cause. Proximate cause menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, maka penyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak diintervensi oleh penyebab lain. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab dominan yang efektif dalam menimbulkan suatu kerugian. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of event, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Perbedaan yang sangat mendasar dari asuransi syariah dan konvensional yaitu dari segi sumber hukum yang digunakan asuransi syariah, yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma para ulama, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan asuransi konvensional itu bersumber hukumnya berasal dari pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan seperti dari undang-undang dan didasarkan atas hukum positif. Selain itu juga di asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dalam mekanismenya bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam praktiknya dimungkinkan akan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan lainnya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu dari segi akad. Akad yang dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional yaitu akad tabaduli, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad tabaduli ini, adanya keharusan pemindahan hak. Pemindahan hak di sini berupa perpindahan kepemilikan harta yang disetor melalui pembayaran premi yang awalnya masih menjadi milik peserta, tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta. Akad yang dipakai oleh asuransi syariah berbeda dengan akad yang dipakai oleh asuransi konvensional, yaitu akad yang digunakan oleh asuransi syariah ada dua. Yang pertama akad tabaru. Akad ini di mana peserta memberikan dana kebijakan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi apabila ada di antaranya yang mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan itu dari rekening kumpulan dana tabaru yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, yaitu untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong antar peserta asuransi syariah. Setiap periode pengelolaan dana tabaru ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu surplus underwriting dan defisit underwriting. Surplus underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dari suatu periode. Sedangkan defisit underwriting adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar daripada dana yang terkumpul. Nah, mengenai ketentuan bagi hasil, jika terdapat surplus underwriting, perusahaan asuransi sebagai pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu yang pertama bisa seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabaru, yang kedua bisa sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaru dan sebagian dibagikan kepada peserta, yang ketiga bisa sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaru, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan. Namun, jika dalam pengelolaan dana tabaru ini terdapat defisit,
akibat banyaknya klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk kode kepada dana tabaru dengan menyetornya ke dalam rekening tabaru secara tunai. Sedangkan pengembalian kode ini dilakukan jika dana tabaru telah mengalami surplus underwriting. Akad yang kedua yang dipakai oleh asuransi syariah yaitu akad tijaroh atau mudorobah, yaitu usaha kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak dan keahlian usaha dari pihak lain. Jadi, peserta asuransi menyertakan 100% modalnya kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dan hasil usahanya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian yang dituangkan di dalam polis syariah. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi resiko. Dalam asuransi syariah, antar peserta asuransi itu saling tolong-menolong untuk membagi bersama resiko atau risk sharing yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana tabaru. Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun, ia akan mendapatkan ujroh atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana tabaru. Premi yang dibayarkan peserta tetap menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Perusahaan tidak berhak sama sekali atas dana tersebut. Maka dari itu, akad yang dipakai antar peserta menggunakan akad tabaru, yaitu hibah. Sedangkan antar peserta dan perusahaan adalah akad tijaroh atau bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional adanya pemindahan risiko atau risk transfer, di mana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya. Artinya, premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya. Apabila terjadi klaim, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang pertanggungan. Namun, bila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak akan mendapatkan apapun atau dananya hangus. Jadi, manfaat yang dirasakan hanyalah rasa aman. Peserta hanya mendapatkan uang klaim bila risiko sesuai perjanjian di dalam polis terjadi, sedangkan perusahaan memiliki sepenuhnya dana peserta sehingga surplus dan hasil investasi tidak dibagi bersama peserta. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi konsep. Konsep yang dipakai oleh asuransi syariah ada dua. Yang pertama, konsep kerjasama. Yang kedua, konsep perlindungan. Konsep kerjasama dikarenakan setiap individu mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dan keluarga. Maka dari itu dibutuhkan usaha yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam memberikan tabaru atau derma yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Bila jumlah anggotanya banyak, walaupun iurannya kecil, secara akumulatif jumlahnya diharapkan cukup untuk melindungi anggota lain yang tertimpa musibah. Kedua, konsep perlindungan, di mana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa berhadapan dengan berbagai macam risiko, baik risiko kehilangan tempat tinggal, atau ketidakberuntungan, dan risiko lain-lain. Musibah harus diyakini merupakan bagian dari kehendak Allah. Hanya saja kewajiban umat itu adalah mencari jalan keluar untuk mengurangi risiko tersebut, yaitu dengan asuransi. Jadi mempersiapkan masa depan. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dengan peserta atas prinsip mudorobah. Perusahaan sebagai mudorib dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai ketentuan syariah. Dan peserta sebagai sohibul mal yang akan mendapatkan manfaat jasa perlindungan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum berarti jaminan. Asuransi dijelaskan dalam undang-undang yaitu usaha perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antar peserta dengan perusahaan asuransi.